Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Fintech Palira dalam program Ngaji Bisa Palira. Pada seri yang ke-21 ini, kita akan mengupas tentang calon kepala desa. Namun sebelumnya, jangan lupa kalau kasih jempol pada channel Fintech Palira, juga bantu dengan subscribe, lalu kirim atau share kolega-kolega Anda. Banyak mungkin. Program ini juga kebetulan kerjasama dengan produk jual madu bawang Aba Mustafa, sebuah obat herbal yang sangat bermanfaat untuk segala penyakit, antisipasi atau pencegahan, kemudian pengobatan, sampai juga dengan pemulihan, terutama untuk penyakit-penyakit dalam. Jadi kalau ingin tetap sehat, bugar, jangan lupa pakai konsumsi lah madu bawang Aba Mustafa. Kerjasama untuk jualan, silakan untuk kontak person kemana yang ada di sudut atas. Terus sekalian, banyak orang yang tidak merasa tertarik dengan bagaimana seorang calon kepala desa. Nah, yang terhadap calon kepala desa yang tertarik saat ini kan adalah persoalan modalnya. Saya ingin mengungkap atau membedah persoalan lain yang selama ini terjadi kosongan hukum, tapi tidak banyak dipedulikan oleh pemerintah daerah atau kabupaten. Pelaksanaan Pilkades itu diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang kemudian mengalami perubahan sempurnaan di Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. Dan di COVID kemarin juga terjadi perubahan, penambahan persoalan pengaturan jarak atau terkait dengan COVID atau Pilkades di masa pandemi, yaitu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020. Terus sekalian, seorang calon kepala desa, syarat-syaratnya saya tidak uraikan seluruhnya. Saya ingin menguraikan yang substansial, yang penting. Syarat pokok seorang kepala desa itu secara faktual itu adalah harus WNI. Gimana ini diketahui? Dari KTP-nya. Nah, kemudian ijazahnya minimal SMP. Lalu usia minimal 25 tahun. 3 ini syarat pokok. Karena yang lain itu adalah dukung.
banyak SKCK dan sebagainya itu pendukung. Tapi utamanya ada di 3 syarat ini. Sekarang, setelah kita ketahui adalah seorang WNI, usianya oke, memenuhi syarat, jasanya juga memenuhi syarat, muncullah di sini tuh dari unsur apa saja harus bagaimana syarat tambahannya. Masyarakat bebas. Tidak ada syarat-syarat tambahan. Syarat secara umum. Tapi bagaimana kalau seorang kepala desa mau mencalonkan lagi? Maka syaratnya harus mengajukan cuti pada bupati. Maka desa pemberitahuan, bukan izin, pemberitahuan. Kalau BPD harus mundur. 3-nya ini sudah ada aturannya jelas. Ada yang belum diatur. Ini harus sebenarnya diatur perda ataupun perbu. Bisa jadi ini diatur di perdes, yaitu LKD. Taruna, KK, LPM, urus RT, posyandu, kader posyandu. Ini LKD. Bagaimana kalau mereka ini ikut mencalonkan? Maka perdes kalau memang ada dari diatur dengan perda maupun perpunya, oke, bagus. Kalau di situ tidak ada, maka harus diantisipasi adanya perdes. LKD itu mencantumkan apa itu pasal terkait dengan dalam hal mengurus LKD mencalonkan kepala desa, maka harus bagaimana? Saya lebih sepakat tidak perlu mundur. Nah, ini ada kekosongan hukum di sini. Sedangkan untuk ASN, TNI, Polri, jelas kalau itu adalah mendapatkan izin secara langsung dari izin dari atasannya langsung. Tempatnya seperti itu, atau frasenya itu bunyinya seperti itu. Mereka dari unsur-unsur ini kita sudah bercakup semua. Kalau masyarakat tidak ada syarat tambahan seperti tadi, sedangkan kalau kepala desa harus ada mengajukan cuti, kemudian kalau perangkat desa juga memberitahukan cuti, PT harus itu mengajukan harus mengundurkan diri, tadi ini harus diatur tersendiri, artinya ada tambahan di perda maupun perbuknya harus jelas bagaimana prosedurnya. Jika tidak, maka pasti terus bisa dituangkan. Ironisnya sampai hari ini mayoritas desa-desa di Indonesia belum memiliki perdes tentang LKD. Tetapi ada LKD. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya keberadaan LKD itu adalah konstitusional. Di Permendagri tentang LKD 18 tahun 2018 itu adalah diatur lebih lanjut dengan peraturan desa. Tidak ada peraturan desa atau belum ada peraturan desanya, lalu ada bentuk pengurusan LKD, PKK, LPM, maka itu berarti bertentangan atau tidak ada bentuk rujukan hukumnya. Itu populer adalah itu ilegal.
Oke, baiklah saudara. Sekarang ada beberapa hal lagi yang mana ini perlu diketahui. Ini seringkali juga jadi polemik. Tapi masalah bagaimana mantan narapidana. Untuk mantan narapidana ini diatur sudah jelas diatur di dalam Permendagri nomor 12. Itu ada di pasal 21 huruf I. Yang mana intinya ada dua. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih. Jadi yang jadi fokus inti adalah bukan putusan hakimnya, tapi ancaman pasal yang diancamkan. Pasal yang diancamkan. Meskipun inkrahnya putusan hakim itu hanya kena 2 tahun atau mungkin 2 bulan penjara. Tapi pada saat proses peradilan itu ternyata sang narapidana ini diancam dengan pasal yang mana itu sekurang-kurangnya adalah atau paling singkat adalah 5 tahun. Ini tidak serta-merta diperbolehkan ikut mencalonkan kepada kita. Kecuali, ini yang kedua, kecuali 5 tahun itu setelah selesai menjalani pidananya. Itu baru boleh. Dan itu dia pun juga harus mengumumkan secara jujur, terbuka pada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dia harus mengumumkan dia harus membuat suatu pernyataan. Jadi, kalau ada narapidana ini yang kemarin hanya diancam dengan pasal yang mana hukuman paling rendahnya adalah kurang dari 5 tahun, meskipun dia mendapatkan putusan hakim itu 4 tahun, dia tidak perlu menunggu 5 tahun lagi setelah selesai pidana. Sudah boleh mengikuti atau mencalonkan sebagai kepala desa. Nah, yang dijadikan patokan adalah pasal yang diancamkan, bukan putusan hakim. Pasal yang diancamkan, bukan putusan hakim. Ini masih banyak yang kadang juga bingung. Karenanya, ketika ada seorang narapidana ikut mencalonkan, maka panitia, baik di tingkat desa, tingkat kecamatan, atau bahkan apa, koordinasi dengan pengadilan. Hendaklah dokumen-dokumen atau dokumen atau jejak daripada proses peradilannya supaya jelas. Biasanya ini disertai dengan keterangan dari pengadilan tempat. Yang kedua, ini juga sampai hari ini seringkali jadi perdebatan bahkan rumit. Adalah calon dari unsur petahana atau incumbent.
kepala desa yang mencalonkan lagi. Dalam aturan, sampai hari ini, Permendagri tidak sampai mewajibkan bahwa kepala desa yang mencalonkan lagi ini harus menyertakan LPPDes, LKPPDes maupun LPPDes akhir masa jabatan, PRP laporan realisasi APBDes maupun LPPDes akhir masa jabatan. Ini berarti terjadi kekosongan hukum. Kalau terjadi kekosongan hukum semacam ini, semestinya mau bekerja secara profesional pemerintah daerah dan DPR, maka ada terkait dengan Pilkades ini pun ini harus dimasukkan pasal ini supaya punya kejelasan hukum. Tidak kemudian dengan jawaban, oh enggak ada aturannya, jadi boleh saja. Bisa demikian. Kenapa? Ketikanya, bagaimana mungkin orang ini laporannya saja itu belum jelas. Tidak membuat. Ini kan berarti dia tidak melaksanakan kewajiban. Artinya, rapor dia atau rekod dia menjadi kepala desa ini jelek. Begitu saja diloloskan bebas-bebas saja. Ini yang menjadi apa? Etik. Tidak etik ini. Ada kekosongan hukum di sini mestinya. Ada apa? Paling tidak perbuknya harus dimunculkan. Lebih bagus ada di perdanya. Yang Pilkades ini harus dimunculkan. Pasal ini harus diatur. Harus ini. Orang apa itu incumbent atau petahana ini ada tambahan syarat. Harus melampirkan dokumen LPPDes-nya, LPRP, APBDes-nya. Jadi dengan penjelasan saya ini harus dipahami bahwa ini ada kekosongan hukum di poin ini. Maka jangan menjawab, udahlah, nggak ada aturannya, jadi ya biarkan saja. Akibat berikutnya ini runyam. Kepala desa tersebut misalnya ketika mencalon, bisa jadi di tengah-tengah perjalanan dia ada yang melaporkan tindak korupsinya, ada yang melaporkan, tidak jadi ramai. Apa tidak sekarang? Kebetulan dia mungkin itu takdirnya tidak jadi yang kedua kalinya misalnya. Lalu terkait dengan LPPDes akan jadi diperkarakan. Nah di sana ada penggunaan keuangan di LPRP APBDes-nya. Di tata pemerintahan ini harus kita harus cerdas mensikapinya. Ketika aturan di tingkat atas itu tidak ada, maka daerah di situ akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Nah, disinilah masuk. Yang ketiga juga ini beberapa daerah pernah terjadi apa itu komik. Itu terkait dengan bagaimana kalau calon lebih dari 5. Jika calon lebih dari 5, harus diseleksi secara administratif. Secara administratif ini harus diperhatikan yang bersifat objektif, administratif objektif. Jangan sampai pada persoalan ini justru dijadikan lahan atau area zona gelap untuk jegal menjegal. Karena apa? Pencalonan bukan seleksi. Bahwa tentang kepala desanya adalah pencalonan. Berbeda dengan perangkat desa. Pengisian. Dimana di situ terjadi ada penjaringan lalu penyaringan. Tapi kalau di Pilkades itu pencalonan lalu pemilihan.
Harus ini yang jadikan inti. Karenanya apabila terjadi ada lebih dari 5 itu dengan apa? Seleksi administratif. Ya. Saya berikan contoh. Ada 4 hal yang sangat bagus untuk dijadikan bahan seleksinya. Itu 1. Seleksi tentang jarak atau radius alamat sesuai dengan KTP. Semakin jauh, maka poinnya semakin rendah. Ya, kalau orang dari satu desa cukup berarti 0 km dianggap nilai penuh. Tapi kalau orang luar desa, maka bisa jadi dengan radius per 5 km atau per 10, silakan. Yang jelas bagaimana semakin jauh alamatnya, bukan domisilinya, ya alamatnya sesuai dengan KTP-nya, maka itu akan semakin itu rendah nilainya. Kenapa tidak pakai domisilinya? Ya, karena domisili itu temporer. Yang permanen adalah alamat KTP-nya. Itu kewarganegaraan. Yang kedua adalah seleksi tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, poinnya semakin tinggi. Ini kan fakta-fakta semua dan tidak bisa dibohong. Buka itu. Yang ketiga adalah pengalaman di dalam pemerintahan desa. Dia pernah jadi ketua RT, pernah jadi pengurus Karang Taruna. Ini harus dibuktikan dengan apa? Dokumen SK-nya ketika dulu dia jadi. Ketika dulu dia. Makanya itu SK daripada LKD itu terus simpan dokumentasi dengan baik, arsip dengan baik. Siapa tahu nanti takdir mengarahkan pada Anda ikut mencalonkan kepala desa. Yang keempat, seleksi administrasi ini adalah kalau ini urutan pada waktu mendaftar. Siapa yang daftar pertama, maka nilainya penuh. Urutan berikutnya semakin berkurang. Dengan demikian maka akan terjadi kebiasaannya yang lebih dari 5 itu ini sangat bisa dimungkinkan adalah calon yang sengaja, ya calon-calon boneka supaya nanti terjadi jadi ada untuk menghabiskan suara atau ya mengurangi suara dan sebagainya. Itu yang ketiga. Nah, sekarang ada lagi. Sampai hari ini saya mendetek ada yang keempat. Ini terjadi juga di tahun 2022 kemarin juga terjadi di suatu daerah. Itu apa? Calon kepala desa kebetulan desnya ikut nyalon, sekdesnya ikut nyalon, kemudian masih pemerintahnya ikut nyalon. Pasal yang mengatur tentang ini. Dalam hal kepala desa mencalonkan ini normal ya. Pilkadesnya dilaksanakan sebelum habis masa jabatan. Jadi tidak ada PJ. Di normal dilaksanakan 2-3 bulan atau sekitar 2 bulan sebelum habis masa jabatan. Bagaimana kalau kepala desa nyalon, sekdesnya juga nyalon, lalu ada kasih pemerintahan juga nyalon. Di sana yang jelas sekali, dalam hal kepala desa ini mencalonkan diri, maka sekretaris desa melaksanakan tugas kepala desa sejak tetap kepala desa itu tidak ditetapkan menjadi calon sampai dengan selesainya pilihan. Jadi hari pilihan. Besoknya sudah
kembali jadi kasus lagi yang asli. Caranya hanya berbunyi seperti itu. Ketika servis ikut nyalon, terjadi kekosongan hukum. Siapa PLH-nya? Ini PLH ya, bukan PLT. Dalam seri saya yang terdahulu, saya jelaskan ini tentang ada PLH, PLT, YMT, PJ, itu sudah. Ini PLH. Siapa yang PLH-nya? Kalau terjadi seperti ini, maka harus dibuat dalam perda maupun dalam perbuknya tentang ini. Harus dituangkan pasal yang mengatur ini. Bagaimana jika sampai terjadi kasus seperti ini? Mana kepala desa, sekdesnya juga masih punya ikut dalamnya. Atau perangkat desanya ikut. Itu tidak bisa dipejikkan dari kecamatan. Bisa. Nah ini bukan habis masa jabatan. Itu. Jadi tidak pejik. PLH yang ada. Maka harus diatur. Nah, ini itulah saudara sekalian. Tambahannya tadi ada 4 hal tentang mantan narapidana, kemudian bagaimana kepala desa yang incumbent ini belum menyampaikan PDD ke masa jabatan, dan bagaimana kalau sampai calon lebih dari 5 orang, batas maksimalnya calon kepala desa satu desa itu hanya 5 orang. Jika terjadi lebih dari itu maka harus diseleksi administratif. Lalu hal jadi ini hal baru mungkin di daerah lain, beberapa daerah sudah terjadi ini, tapi tidak ditemukan pasal atau aturan baik perda maupun peraturan yang mampu menampung kasus ini, menjawab kasus ini. Nah, tidak antisipatif sebelumnya. Semoga ini akan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa tentang calon kepala desa ini ternyata bukan hal yang tidak penting, tapi penting sekali. Itu terkait dengan 4 hal yang saya uraikan tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Coach Bintek Palira. Dan biarkan badan kita ya sehat karena sudah ada di bawah. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.